Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Peradila, dosen pada program studi D3 Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ardiguna Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Komunitas. Adapun bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 4 SKS, yang mana terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang telah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep kebidanan komunitas. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah tentang konsep kebidanan komunitas, konsep promosi kesehatan, kesehatan masyarakat, dan primary health care, model dalam promosi, menyiapkan media promosi kesehatan, konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status pelayanan KIA, sistem jaminan pelayanan kesehatan epidemiologi, dan statistik dasar yang terkait dengan praktek kebidanan, ekologi manusia dan perilaku manusia, serta cultural awareness. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif, serta nilai tugas. Adapun capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, peduli, toleransi, santun, dan percaya diri dalam memberikan asuhan kebidanan. Mahasiswa mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat kontak yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya secara mandiri. 4. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. 5. Mahasiswa mampu menguasai metode teknik dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta kontrasepsi. 6. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. 7. Mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan. 8. Mahasiswa mampu mengidentifikasi penyimpangan atau kelainan pada kasus kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita. 9. Mahasiswa mampu melakukan pemberian kontrasepsi oral dan suntik sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. 10. Mahasiswa mampu melaksanakan promosi kesehatan berbasis konseling dan KIE yang terkait dengan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi dengan penggunaan media yang sudah dirancang oleh institusi. Untuk model, metode, dan media pembelajaran, model pembelajarannya saya menggunakan secara konstruktivisme dan kontekstual teaching and learning, yang mana konstruktivisme itu adalah mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksikan pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman mahasiswa itu sendiri. Kemudian kontekstual teaching and learning itu adalah kegiatan pembelajaran yang menyampaikan materi dengan cara mengkaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi di lab kebidanan komunitas. Media pembelajarannya, karena sekarang masih pandemi COVID, kami masih belajar secara daring, yaitu dengan Google Classroom. Mereka dapat mengupload tugas-tugas mereka, kemudian juga dapat menginput materi, atau baik mereka mau meng-share materi itu sendiri. Kemudian Zoom meeting dan WhatsApp group.
Untuk tugas dan proyek mandiri, saya menggunakan 3 macam, yaitu membuat makalah, presentasi kelas, dengan atas kertas kerja atau makalah yang dibuat mereka. Analisis kasus dan isu yang ada di lingkungan, sekitar, dan masyarakat, dan mampu berdiskusi di kelas. Nah, materi perkuliahan untuk pertemuan pertama, yaitu pengantar mata kuliah, kontak kuliah, kemudian penjelasan RPS. Pada pertemuan kedua, konsep membahas tentang materi dan dapat berdiskusi tentang konsep asuhan kebidanan komunitas. Saya bagi menjadi 2 pertemuan karena materinya itu cukup banyak, jadi bisa dibahas jadi 2 pertemuan. Kemudian pertemuan keempat, konsep promosi kesehatan. Kelima, model promosi kesehatan. Pertemuan keenam, konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Yang ketujuh, program kesehatan yang terkait dalam meningkatkan status pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk pertemuan 8, yaitu UTS, yang mana mereka akan ujian tengah semester. Untuk pertemuan 9, itu membahas tentang sistem jaminan pelayanan kesehatan. Pertemuan 10 membahas tentang epidemiologi dan statistik dasar yang terkait dengan praktik kebidanan. Yang pertemuan ke-11 ekologi manusia dan perilaku manusia. Pertemuan ke-12 cultural awareness membahas materi-materinya. Kemudian pertemuan 13 mengumpulkan data dan PWS. Pertemuan ke-14 konseling dan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Pertemuan 15 pendokumentasian kebidanan yang mana mereka akan langsung mendemonstrasikan membuat dokumen-dokumen kebidanan secara langsung. Pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Nah, untuk evaluasi pembelajaran saya menggunakan dengan 4 tahapan, yaitu untuk kehadiran di kelas itu berbobot 10%, untuk tugas 20%, UTS 30%, ujian akhir semester 40%. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan komunitas. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan praktik langsung mengajar untuk mata kuliah ini. Salah satu materinya, konsep kebidanan komunitas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep kebidanan komunitas. Enggak apa-apa materinya. Tentang asuhan kebidanan komunitas ya. Yang pertama, Ibu sampaikan dulu capaian pembelajarannya, yang mana capaian pembelajaran itu diharapkan kita mampu memahami konsep asuhan komunitas, kemudian kita mampu memahami definisi komunitas dan masyarakat, kita mampu menjelaskan sejarah kebidanan komunitas, kemudian diharapkan juga kita mampu menjelaskan tujuan asuhan kebidanan komunitas, kemudian mampu menganalisis ruang lingkup dan jaringan kerja pelayanan bidan di komunitas, dan juga diharapkan mampu menjelaskan sasaran kebidanan komunitas. Nah, dari gambar ini, ada yang tahu kaitannya antara gambar ini dan asuhan kebidanan komunitas sebelum kita ke materi selanjutnya? Boleh, kalau ada yang mau menjawab. Siapa mau coba menjawab? Bu, sebelumnya Lara mau coba jawab, Bu. Oke, Lara ya? Iya, Bu. Ya, silakan Lara. Ada bayi yang dalam tangan, Bu, terus
yang ada ibu-ibu yang menggendong anaknya, Bu. Menurut Lara, Bu, asuhan kebidanan komunitas itu merangkul semuanya, Bu. Oke, bagus Lara. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang mau menambahkan lagi kaitannya di kebidanan komunitas terhadap gambar tersebut? Boleh, kalau ada yang mau menambahkan. Ayo. Ada lagi? Atau ada yang tahu apa itu asuhan kebidanan komunitas secara terperinci? Oke, bagus sekali. Terima kasih ya, Lara. Oke, Baik, kita Bu. bahas dulu ya. Jadi di sini konsep kebidanan komunitas itu ialah kerangka ide yang mengandung suatu pengertian tertentu. Jadi sebuah kerangka ya, kerangka untuk kerangka ide ya. Nah, di sini komunitas berasal dari bahasa Latin yaitu komunitas yang berarti kesamaan, juga komunis yang berarti sama atau publik ya, umum. Jadi komunitas ini berarti sekelompok individu yang tinggal pada wilayah tertentu memiliki nilai-nilai keyakinan dan minat yang relatif sama serta berinteraksi atau satu sama lain untuk mencapai tujuan. Jadi dikaitkan dengan gambar tadi, di komunitas kebidanan itu ada suatu kasus-kasus yang ada di masyarakat. Misalnya tadi kayak contoh, ini kasus angset aborsi ya, jadi kasus yang bersifat menggugurkan kandungan secara secara tidak baik ya. Kemudian ada juga kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Ada juga ini gambar melahirkan ditolong dukun ya. Ada juga IMS, infeksi menular seksual. Jadi kita di asuhan kebidanan komunitas itu mengidentifikasi masalah yang ada di kebidanan komunitas sehingga kita sebagai bidan harus penuhnya melayani keperluan-keperluan yang ada di komunitas tersebut, ya. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Jadi kebidanan itu ada berasal dari kata bidan ya, yang mana satu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan nifas dan menyusun masa interval dan pengaturan kesuburan klimacterium, menopause bayi baru lahir dan balita. Ini kenapa tugas-tugas kebidanan komunitas ini merangkup semua yang ada di kesehatan ibu dan anak ya. Nah, ini secara WHO dia mendefinisikan bahwa komunitas itu sebagai kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai keyakinan dan minat yang sama, serta adanya saling mengenal dan berinteraksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ini secara menyeluruh ya, asuhan kebidanan komunitas. Kemudian ada manfaatnya, manfaat dari asuhan kebidanan komunitas sebagai motivator, memotivasi masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi di masyarakat tersebut ya, serta katalisator bagi masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesehatan ibu dan anak, balita dalam keluarga sehingga terwujud keluarga sehat sejahtera dalam komunitas tertentu, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kebidanan komunitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal ya. Kemudian kebidanan komunitas itu juga diartikan bagian dari kebidanan yang berupa serangkaian ilmu dan keterampilan untuk memberikan pelayanan kebidanan pada ibu dan anak yang berada dalam masyarakat wilayah tertentu. Nah, itu kaitannya daripada gambar-gambar tadi, karena itu adalah merupakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di kebidanan komunitas. Nah, ini ada masyarakat ya, yang mana masyarakat itu tidak lepas dari komunitas. Ya, yang mana masyarakat juga harus kita layani, ya, apalagi kita sebagai petugas kesehatan. Nah, di sini ada ciri-ciri masyarakat itu saling berinteraksi,
saling berinteraksi di antara sesama anggota masyarakat, menempati wilayah dengan batas tertentu, saling bergantung satu dengan yang lainnya, memiliki adat istiadat kebudayaan tertentu. Ini ada tipe-tipe komunitas, yaitu masyarakat ya, yang mana ini berdasarkan sudut perkembangannya ya. Jadi ada istilah classic institution, lembaga masyarakat yang paling primer, tumbuh dari adat istiadat, contohnya perkawinan agama ya. Kemudian enacted institusi, sengaja dibentuk, contohnya lembaga utang piutang, pertanian, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sudut sistem nilai yang diterimanya ya. Jadi inilah tipe-tipe komunitas atau masyarakat. Nah, ciri-ciri masyarakat sehat. Ada yang tahu ciri-ciri masyarakat sehat itu apa saja? Ayo. Ada yang tahu ciri-ciri masyarakat sehat? Ada yang mau menjawab? Apa itu masyarakat sehat? Coba Ibu tunjuk Laili. Ada Laili? Bu. Ya, siapa? Indri mau menjawab, Bu. Oh ya, boleh silakan Indri. Apa Indri jadi ciri-ciri masyarakat sehat? Ciri-ciri masyarakat sehat. Satu, lingkungan yang bersih dan sehat, masyarakat menaati hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, masyarakat menggunakan sarana inflasi dan kebijakan publik dengan bijak. Yang keempat, masyarakat menggunakan produk dalam negeri. Yang kelima, masyarakat memiliki toleransi atau saling menghargai antar sesama. Oke, baik ya. Betul, salah satu dari ciri-ciri masyarakat sehat. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang dikategorikan masyarakat sehat itu seperti apa sih? Putri, Bu, mau jawab, Bu. Ayo, iya Putri. Apa Putri? Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang membudayakan hidup bersih dan menerapkan pola hidup seimbang, Bu. Oke, ya. Terima kasih Putri. Baik, kita bahas ya. Jadi ciri-ciri masyarakat sehat di sini itu adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Jadi kita sebagai petugas kesehatan memberi motivasi ya kepada masyarakat itu untuk hidup sehat, biar masyarakat itu merupakan masyarakat yang sehat. Kemudian mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Istilah lain lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kemudian meningkatkan upaya kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Jadi sebagai petugas kesehatan, bidan harus mempunyai suatu manfaat di masyarakat ya, baik itu dalam segi di masyarakat itu sendiri maupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian meningkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. Kita lihat misalnya di suatu daerah itu atau di suatu masyarakat hidupnya pas-pasan. Nah, jadi bagaimana solusinya kita sebagai petugas kesehatan untuk bisa membantu masyarakat tersebut ya. Kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit ya. Itulah kenapa peran bidan sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, di sini sebenarnya kebidanan komunitas ini bermula dari tahun 52 ya, mana peran bidan tidak hanya bersifat klinis. Pada waktu itu di sekolah bidan 4 tahun mulai memasuki konsep pelayanan kebidanan di komunitas. Setelah tahun 1952, tepatnya pada tahun 53, peran bidan di masyarakat semakin terlihat dengan diadanya kursus tambahan bagi bidan. Jadi diadakan kursus di bidang tersebut ya. Nah, yang berfokus pada kesehatan masyarakat. Jadi istilahnya itu sejarah di sini dia lebih mengoptimalkan
perannya bidan ya di suatu masyarakat tersebut. Kemudian ruang lingkupnya pelayanan kebidanan komunitas meliputi upaya peningkatan kesehatan promotif, pencegahan yaitu preventif, diagnosis ya, pertolongan dan rehabilitatif serta kemitraan. Jadi nanti pada saat kalian terjun ke masyarakat kayak PKL ya, kalian dituntut untuk minimal pemberian penyuluhan kesehatan ya, promosi kesehatan. Nah, di sini bisa melalui penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, ya banyak macam yang harus kita tampilkan di masyarakat tersebut. Ini ada preventifnya ya, misalnya contoh preventif imunisasi pada bayi balita, pemeriksaan kesehatan berkala melalui posyandu ya. Ini kan merupakan suatu pencegahan di suatu daerah tersebut. Kemudian pemberian tablet tambah darah dan senam hamil ya. Nah, di sini ada rehabilitas, yang mana rehabilitas itu merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita yang dirawat di rumah ya. Jadi rehabilitasi ini lebih ke upaya pemulihan ya, misalnya bagi pecandu narkoba, penderita TBC dengan latihan napas dan batuk efektif ya. Nah, di sini ada kemitraan dalam memberikan asuhan kebidanan di komunitas. Jadi bidan harus mempunyai pandangan bahwa di masyarakat adalah mitra dengan fokus utama anggota masyarakat. Berarti bidan itu tidak keluar yang namanya dari masyarakat. Jadi anggota masyarakat itu sebagai intinya dipengaruhi oleh subsistem komunitas, yaitu lingkungan, pendidikan, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintah, pelayanan kesehatan dan sosial, komunikasi, ekonomi, dan rekreasi. Ya, itulah kemitraan kita di masyarakat. Ini sasaran kebidanan komunitas itu berupa individu, keluarga, kelompok masyarakat ya, atau sebuah komunitas ya. Sasaran utamanya kebidanan komunitas adalah ibu dan anak balita yang berada di dalam keluarga dan masyarakat. Bidan memandang pasiennya sebagai makhluk sosial. Jadi nggak ada yang membeda-bedakan antara masyarakat yang lain dengan masyarakat yang bersifat ekonominya misalnya rendah ya. Itu tidak bisa bukan sasaran seorang bidan ya. Perilaku masyarakat harus bersifat produktif. Nah, perilaku yang bagaimana bersifat produktif? Ada yang tahu? Coba puji. Masyarakat yang bersifat produktif itu yang bagaimana? Contohnya. Apa ada puji? Ya, Bu. Ya, puji. Apa? Masyarakat yang bersifat produktif itu masyarakat yang bagaimana? Ya, puji. Mana puji? Atau ada yang mau dijawab? Intan? Bisa Intan? Nggak apa-apa, jawab dulu. Masyarakat yang produktif itu masyarakat yang bagaimana? Putri mau menjawab, Bu. Oh ya, ya Putri, silakan Putri. Masyarakat yang produktif yaitu masyarakat yang dianjurkan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Oke, ya betul ya, Putri Ayu. Jadi masyarakat yang produktif yang menghasilkan ya, minimal dia misalnya memperoleh suatu keahlian sehingga bisa diperjualkan misalnya ya, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah perilaku masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan bermutu, pelayanan kesehatan yang bermutu mengandung pengertian pelayanan kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta diselenggarakan sesuai standar dan etika profesi.
Ini tadi masalah di kebidanan komunitas ya. Penyebab tidak langsung kematian ibu dan bayi adalah kondisi masyarakat seperti pendidikan, sosial ekonomi dan budaya, kondisi geografi, keadaan sarana pelayanan yang kurang siap, ikut mempererat permasalahan ini. Jadi misalnya hal tersebut mengakibatkan kondisi 3 terlambat, misalnya terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat pelayanan, dan tempat mendapatkan pertolongan yang adekuat. Dan 4 terlalu tua, terlalu muda, misalnya untuk orang yang hamil ya, terlalu rapat jarak kelahiran, itu akan membuat ibu tersebut misalnya kurang persiapan, sehingga ada permasalahan pada dirinya ya. Kemudian masa kebidanan di komunitas tuh kehamilan remaja tadi ya, seperti gambar tadi ya, itu kaitannya di kebidanan komunitas, kehamilan remaja yang tidak diinginkan, kemudian tingkat kesuburan, unsafe aborsi yang bersifat tidak baik tadi ya, berat badan, lahir rendah. Nah, di sini ada juga membahas tentang konsep keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan sosial yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan seseorang ya. Jadi keluarga di sini ruang lingkupnya lebih kecil dari masyarakat tadi. Di sini ada ciri-ciri keluarga. Menurut pendapat Robert ya, bahwa keluarga itu merupakan hubungan perkawinan. Jadi kalau belum kawin berarti bukan keluarga. Ya, keluarga membentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. Keluarga mempunyai suatu sistem tata nama, kemudian keluarga yang mempunyai fungsi ekonomi, dan keluarga merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. Jadi yang tidak berkeluarga yang melalui perkawinan berarti bukan keluarga ya. Ini ada ciri-ciri keluarga Indonesia, mempunyai ikatan yang sangat erat dengan dilandasi semangat gotong royong ya. Jadi kalau nggak ada gotong royong, maka boleh dikatakan merupakan keluarga Indonesia ya. Dijiwai oleh nilai kebudayaan ketimuran, umumnya suami sebagai pengambil keputusan dan berbentuk monogram. Nah, jadi untuk selanjutnya nanti ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini jadi tadi membahas tentang ruang lingkup pelayanan kebidanan komunitas, meliputi upaya tadi promotif, peningkatan kesehatan, pencegahan, diagnosis. Jadi promotif ini diantaranya ada upaya promotif dilakukan antara dengan memberikan penyuluhan kayak jenis memberikan penyuluhan langsung ke masyarakat. Jadi ada 6 poin dibagi 6 kelompok, jadi buat makalah dan akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk ketentuan tugas akan di-share di Google Classroom ya, untuk ketentuan misalnya ukuran berapa kertasnya. Oke, mungkin itu saja perkuliahan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang dibahas hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Puji, Bu. Boleh. Ya, Puji, silakan Puji. Asuhan kebidanan komunitas adalah serangkaian keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada ibu dan anak yang berada dalam masyarakat di wilayah tertentu. Nah, pelayanan ini juga mencakup upaya pencegahan penyakit, pemeliharaan, peningkatan, penyembuhan, serta apa? Pemulihan kesehatan. Kesehatan, iya, oke ya. Ada lagi satu orang lagi yang bisa menyimpulkan perkuliahan hari ini? Coba, Rispa. Bu, sebelumnya Lara mau coba, Bu. Oh ya, boleh. Silakan Lara. Baik, Bu. Kebidanan komunitas ini, seorang bidan harus terampil untuk mengatasi atau memberikan pelayanan yang mencakupi pencegahan penyakit pada masyarakat, terus mampu memberikan masukan atau konseling kepada masyarakat dalam menghadapi masalahnya, dan kemudian mampu meningkatkan juga pengetahuan juga di dalam bidang kesehatan, Bu, serta mampu meningkatkan atau memulihkan kesehatan.
Oke, ya, baik ya. Dengan kesimpulan dua orang teman kalian, berarti kalian telah memahami apa yang telah diajarkan hari ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti apalagi dibuat PKL nanti langsung ke lapangan ya. Dan selamat istirahat. Mungkin Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke.